Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Kalau dulu gue pernah nge-review Truth-Ear Zero X Chronicle yang biru. Nah, kali ini gue akan nge-review yang versi red-nya. Ini dia, Truth-Ear X Chronicle Zero Red. Emang bedanya apa, Bang? Perbedaan yang paling utama ya pasti dari warnanya ya. Karena yang blue warnanya biru, kalau yang red ya warnanya merah. Perbedaan kedua adalah tonal suaranya yang bakalan gue jelasin di belakang. Dan yang ketiga, perbedaannya kalau yang red ini dia dilengkapi dengan sebuah converter bass. Ya, jadi teman-teman bisa kayak punya dua opsi, pengen yang standarnya atau pengen yang bass boost. Nice. Dan sebelum mulai videonya, gue mau disclaimer dulu kalau selama gue ngetes itu gue pakai dub dari Estel & Kern SR MK2. Jadi pastinya hasilnya akan berbeda kalau cuma nyelok ke handphone biasa. Untuk harganya sendiri, dia di 800 ribuan dan teman-teman bisa langsung cek barangnya di toko CSI Zone. Barang terjamin ori dan linknya akan kita sertakan di kolom deskripsi. Dan gue juga mau nginfoin kalau di CSI Zone lagi ada promo September makin ceria. Diskon hingga 60% untuk gear audio incaranmu. Berlangsung dari 22 sampai 30 September 2023. Cashback dan diskon 5% hingga 150.000 untuk pembelian minimal 300.000. Ayo, buruan, tunggu apa lagi? Untuk penampakan boxnya kayak gini. Masih mirip sih dengan saudaranya. Mereka berdua ini agak kewibu-wibuan sih. Dan ketika teman-teman beli, di dalam boxnya ada earbuds-nya, terus juga ada kabelnya, dan dapat banyak banget ear tips nih. Total ada 7 pasang ear tips, 6 pasang ear tips silikon dengan 2 tipe yang berbeda, dan 1 pasang ear tips foam. Selain itu, teman-teman juga dapat sebuah pouch berbahan kulit sintetis. Dan yang pasti, dapat juga converter bass-nya. Selain itu, teman-teman juga dapat spare nozzle grill, dan yang pasti manual book-nya. Nah, seperti halnya si Zero Blue, si Zero Red ini juga dapat stand lipat kayak gini. Ini untuk stand si box manualnya. Jadi teman-teman bisa pajang di meja teman-teman. Lumayan lah. Nice. Material housingnya plastik. Dia dual tone dengan warna merah dan corak glitter di bagian luar housingnya. Memang kerasa agak centil, tapi ya selera orang beda-beda. Kalau gue sih yang penting suaranya. Nah, si Zero Red ini dia tipenya over ear. Dia masih sama dengan si Zero Blue. Dia mengadopsi dual polyurethane suspension composite liquid crystal dome diaphragm, N52 rubidium magnet double cavity internal magnet circuit dynamic driver yang biasanya digunakan pada IM-IM multi driver kelas atas. Dan dia dual driver. Menggunakan 10 mm plus 7,8 mm dynamic driver. Dia menggunakan 2 pin universal 0,78 mm dan triple braided silver plated cable tanpa mic. Untuk jacknya sendiri 3,5 mm L-shape kayak gini. Dan ini penampakan si konverternya dengan jack yang sama yaitu 3,5 mm. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. Nah, untuk beratnya sendiri, kalau cuman si earbuds-nya aja nih, 2 biji, dia di sekitar 9,8 gram. Dan berat total dengan kabelnya, ini sekitar 25,3 gram. Untuk fitting, buat gue sih nyaman ya. Memang housing earbuds-nya kerasa agak gede, tapi nggak sampai bikin kuping kalian sakit kok. Dan panjang kabelnya sendiri ini 120 cm. Jadi, ya udah cukup panjang kalau menurut gue. Yang spesial dari si Zero Red ini adalah dia dilengkapi dengan converter bass. Yang artinya, kalau misalnya teman-teman ngerasa bassnya kurang tebel, nah teman-teman bisa pakai tuh si converter bassnya. Dan kerasanya jadi kayak beli 1 IM tapi dapat 2 IM. Asik kan? Nice. Nih, teman-teman denger aja sendiri sound sample-nya dengan dan tanpa converter bassnya. Tapi gue ingetin lagi, kalau sound sample ini tidak mempresentasikan 100% sama seperti teman-teman pakai sendiri barangnya. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7.
Buat gua sih, si Zero Red ini kerasa lebih netral dibandingkan si Zero Blue yang bener-bener bass banget. Namun si Zero Red ini tetap kerasa warm karena kerasa dia tetap diberi penekanan di bagian bassnya, terutama untuk sub bassnya. Jadinya rumbling itu bener-bener teman-teman bisa nikmati. Sedangkan untuk body bassnya kerasa agak sedikit mundur ke belakang, tapi tidak menghilang secara keseluruhan. Dan hal itu membuat si Zero Red ini punya bass yang lebih deep dan juga lebih ngayun kalau misalnya dibandingkan dengan si Zero Blue. Yang pastinya buat para basshead bakalan betah sih pakai si Zero Red ini. Untuk midnya secara keseluruhan memang kerasa lebih mundur, terutama untuk bagian low midnya, dimana dia agak sedikit tertutup oleh bagian sub bassnya. Namun untuk bagian body midnya ini kerasa agak sedikit menonjol, lebih forward. Dengan catatan, untuk vokal, baik cowok maupun cewek memang kerasa layering atau ketutupan sama si sub bassnya. Cuman untuk artikulasinya masih kerasa cukup netral jika teman-teman gunakan di volume yang sedang. Jadi sebenarnya dia bisa digunakan untuk semua genre musik menurut gue ya. Karena ketika gue pakai ngetes lagu-lagu genre rock, dia masih asik kok, enak. Sedangkan untuk treble-nya memang kerasa kurang dikasih penekanan atau agak roll off. Dan lagi-lagi, untuk bagian treble-nya ini memang ada layering atau ketutupan sama si sub bass-nya. Tapi juga bukan berarti yang hilang secara keseluruhan, enggak. Cuma jadinya gini loh, kalau misalnya teman-teman perhatiin suara simbal itu jadi kayak makin apa ya, teman-teman harus fokus dan teman-teman harus menggali lebih dalam. Istilahnya begitulah. Dan hal ini juga membuat detail di bagian si treble-nya ini jadi agak samar-samar. Tapi impact di bagian treble-nya ini bersahabat, soft, jadi nggak piercing ke telinga. Enak buat dipakai lama-lamaan. But, buat teman-teman yang treble head, ini bukan IM yang cocok buat kalian. Sedangkan untuk soundstage-nya, menurut gue ini cukup luas untuk kelas harganya ya. Meskipun kedalamannya memang masih kurang, jadi cuman wide-nya aja, nggak deep-nya. Sedangkan untuk imaging, ya rata-rata aja sih di IM di harganya. Gue nggak bisa bilang yang bagus banget, juga nggak yang jelek. Nah terus gimana kalau kita pakai si Zero Red ini dengan converter bassnya? Yang gue rasa memang bassnya jadi bener-bener tebel. Tapi saking tebelnya gue ngerasain malah jadi mendem. Bahkan ketika gue ngetes dengan lagu-lagu yang bass akut nih, kayak EDM gitu, gue ngerasain malah jadi kurang bisa menikmati si lagunya karena bass yang terlalu tebel tadi. Jujur gue lebih seneng si Zero Red ini tanpa konverternya, jadi langsung colok biasa aja, itu jauh lebih enak. Dan ujung-ujungnya si konverternya jadi nggak gue pakai-pakai juga. Sombong amat. Oke, sekarang gue bahas pros dan consnya dari si Zero Red ini. Pros yang pertama, fittingnya nyaman. Pros yang kedua, dia aksesorisnya banyak dan dilengkapi dengan converter. Jadi kan bisa dapet 2 tonal suara tuh. Pros yang ketiga, respon bass yang bagus, akurasinya juga oke. Serta bassnya cukup deep dengan rumbling yang bener-bener enak. Pros yang keempat, untuk mid range-nya memang kerasa lebih forward. Kalau misalnya kita bandingkan dengan si Blue ya. Jadi dia memang enak dipakai, terutama kayak lagu kayak rock, genre-genre gitu tuh ya kerasa lebih enak lah. Dan pros yang kelima, untuk harganya, soundstage-nya gue bisa bilang cukup luas. Nice. Tadi prosnya, sekarang gue akan bahas cons-nya. Yang pertama, untuk bagian mid atau body bass serta upper bassnya kerasa agak malu-malu. Jadi buat tamparan bass slapping itu kerasa lembut atau kurang bertenaga. Cons yang kedua, untuk bagian low midnya ini kerasa bener-bener terpengaruh dengan si sub bassnya tadi. Jadi kerasa agak dark dan jadinya kurang natural. Cons yang ketiga ya pasti treble-nya, karena si treble-nya kurang diberi penekanan, jadinya ya banyak detail yang missing di sini. Kesimpulannya, meskipun gue agak kecewa dengan converter bassnya yang tadi gue ceritain ya, tapi gue juga harus mengakui kalau si Zero Red ini adalah IM yang menarik. Dia bisa dipakai untuk semua genre musik dan cocok untuk para bass head. Dan jujur, gue adalah seorang bass head dan kalau disuruh milih antara si Zero Red ini dengan si Zero Blue yang bener-bener memang bass head tuh Zero Blue, gue lebih demen si Zero Red. Gak tau ya, gue ngerasa dia lebih bisa dipakai kalem, netral. Tapi kalau bassnya dibutuhkan,
ya gue tetap bisa mendapatkan bass yang deep meskipun impact-nya tidak sebesar si Blue. Swear deh, jadi si bassnya si Red ini nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa dia lebih ngayun dan lebih deep, bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan si Blue sendiri. Bahkan kalau gue boleh ngebandingin si Zero Red ini dengan Sennheiser IE200, menurut gue si Zero Red ini nggak kalah jauh kok. Ya memang secara teknikalitas pasti kalah telak, karena ya Sennheiser juga harganya kan 3 kali lipat. That's why gue bilang si Zero Red ini adalah IM yang menarik. Dan kalau kalian mau tahu, saking tertariknya gue sama Zero Red, bukan gue sih, kita sama Zero Red ini IM jadi rebutan gue sama Bro Dani. Ya nggak, Dan? Ya, tapi kayaknya ini akan dipakai sama Bro Dani karena gue kalah taruhan. Yang bener lu. Oke guys, gitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Jangan bosan-bosan buat nyapa kita di sini. Terus juga buat teman-teman yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe Bongkar Bro. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi serta likes videonya. Kalau gitu, Alit Sur Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.